kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, bulan yang menjadi bulan yang termulia dari bulan-bulan yang lainnya, bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman kedatangannya. Maka selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut tamu yang agung dan mulia. Mungkin kalau kita mendapatkan berita bahwasanya Bapak Bupati akan datang ke masjid ini nanti malam umpamanya, pasti kita akan mempersiapkan kedatangan beliau, untuk menyambut beliau, untuk mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan agar tidak membuat malu, agar pantas kita menyambut beliau. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Bahkan para ulama-ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba, mereka telah mempersiapkan diri. Mungkin kalau kita terlalu lama 6 bulan, ya mungkin beberapa hari lagi. Karena sekarang ini sudah di tanggal 4 Sya'ban, berarti 26 hari atau 25 hari lagi bulan Ramadan akan datang. Kemudian pertanyaan, apa yang mesti kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Agar kita bisa merasakan lezatnya beribadah di bulan Ramadan, agar kita bisa menjadikan Ramadan sebagai momen untuk menghapuskan dosa-dosa kita, agar bulan Ramadan datang kepada kita dalam kondisi kita benar-benar siap. Ibarat kita ingin menanam, maka kita menyiapkan lahan yang subur, lahan yang sehat, lahan yang siap untuk ditanam. Agar apa? Agar benih yang kelak ditanam akan tumbuh besar dan maksimal. Begitu juga dengan Ramadan. Jika kita umpamakan Ramadan itu bibit unggul dengan varietas super, dan kalbu kita ini, jiwa kita ini sebagai media tanam, maka kita perlu menyiapkan jiwa ini, diri ini, kalbu ini, agar benar-benar siap ditanami oleh bibit unggul yang bernama Ramadan. Karena nggak akan berfungsi bibit unggul tadi dengan varietas terbaik jika media tanam tidak dipersiapkan dengan baik. Datangnya bulan Ramadan tidak menambah ketakwaan. Datangnya bulan Ramadan tidak meningkatkan iman.
Datangnya bulan Ramadan tidak menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan bibit yang unggul tadi untuk ditanam di dalam kalbunya. Sehingga bulan Ramadan lewat begitu saja, hari demi hari, pekan demi pekan, dan 1 bulan full bulan Ramadan lewat dalam keadaan dosanya tidak diampuni, dalam keadaan iman dan takwanya tidak bertambah. Dan itulah yang disebut dengan kerugian. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hal itu, raghima anfum, celaka seorang itu. Thumma raghima anfum, binasa dia. Thumma raghima anfum, merugi dia. Siapa? Rajulun jaa alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu, yaitu seorang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Ini nikmat. Betapa banyak saudara kita yang tahun ini tidak diizinkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah cabut nyawanya, Allah wafatkan, Allah sampaikan ajalnya, tidak ada kesempatan. Maka seorang yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan itu nikmat. Tapi ketika nikmat tadi tidak dia syukuri, bulan Ramadan hari berhari berganti hari meninggalkan dia, thumma kharaja wa lam yughfar lahu, sampai bulan Ramadan tadi habis dalam keadaan dosanya tidak diampuni, amalannya tidak bertambah, keimanannya tidak meningkat. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Kita ingin bagaimana Ramadan ini paling tidak ada perubahan yang baik pada diri kita. Ada semangat baru. Yang tadinya kita mungkin malas-malasan, tidak perhatian, kurang peduli, kita rubah. Nah, agar Ramadan ini bisa maksimal, kita butuh mempersiapkan. Yang pertama, taubat. Taubatan nasuha. Kita bersihkan diri kita, kalbu kita, jiwa kita. Kita tinggalkan kemaksiatan, besarnya ataupun kecilnya. Karena kalau kita masih berkubang dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, dalam kelalaian, jujur kita nggak ingin Ramadan itu datang. Kenapa? Karena tempat yang ingin ditanam benih Ramadan itu tidak siap. Bahkan banyak orang yang ngeluh, aduh Ramadan datang lagi, capek saya kalau Ramadan datang ini. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Kenapa orang bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena memang jiwanya gak siap. Dia jadikan syariat yang baik untuk dirinya justru dijadikan sebagai beban hidupnya. Maka taubat. Tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murkanya Allah. Tinggal taubat. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian akan beruntung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita butuhkan dalam persiapan setelah membersihkan diri dari taubat, kita bekali dengan ilmu. Kita belajar fikih Ramadan, kita buka
Buku-buku, kalau memang ada buku tentang fikih Ramadan, kita baca lagi. Kalau memang sekarang itu sudah nggak lagi musim buku, mungkin kita buka artikel, kita buka internet, kita buka ceramah-ceramah para asatidzah, para ustadz yang menjelaskan tentang Ramadan, tentang fikih puasa. Buka. Karena ibadah yang dibangun di atas ilmu akan lebih banyak benarnya ketimbang salahnya. Kita pelajari. Atau kita hidupkan majelis-majelis taklim. Kita datangkan para ustadz untuk menjelaskan tentang fikih saum, fikih puasa, agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah ketika kita mengerti ilmunya. Kemudian yang ketiga, tingkatkan amal saleh, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin kita sholat itu masih bolong-bolong, kita usahakan sholat 5 waktu. Yang tadinya mungkin kita ini ke masjid hanya seminggu sekali, hanya sepekan sekali, hanya hari Jumat saja, kita sempatkan paling tidak dalam sehari kita masuk masjid untuk sholat berjamaah. Entah itu maghrib saja, atau maghrib dan isya, atau maghrib, isya dan subuh. Mungkin asar lagi di kebun, zuhur lagi di ladang. Tetap sholat di ladang, tetap sholat di kebun. Dan kalau memang bisa kita hidupkan syiar sholat berjamaah ini, yang mampu untuk menjaga sholat 5 waktu, tingkatkan, pertahankan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Kemudian yang keempat, bayar hutang puasa. Ini kita masih ada waktu 25 hari atau 26 hari. Maka bayar hutang puasa yang tahun kemarin. Ada yang tidak puasa, mungkin karena sakit, mungkin karena halangan, ya, istri kita, anak gadis kita, orang tua kita, ibu kita. Ingatkan, kalau masih ada hutang segera ditunaikan. Karena hutang kepada Allah ahaqqu ayyuqda. Kata para ulama, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ya, bayar. Jangan sampai hutang itu menumpuk dan menumpuk. Maka kita bayar, kita upayakan. Kalau memang dia terkena bolehnya seorang itu membayar dengan fidyah, bayar dengan fidyah. Memberi makan orang-orang miskin dengan 1 kali porsi makan yang kenyang. Ya, kayak nasi yang disiapkan pojok itu untuk 1 hari 1 nasi. Jadi kalau 30 hari seorang itu gak puasa, dia bisa bayar fidyah 30 porsi. Dan itu jika tidak ditunaikan akan tercatat sebagai hutang. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan bulan Ramadan adalah kita mempersiapkan tubuh ini, mempersiapkan diri ini, jiwa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika seorang itu dia harus bekerja. Kalau dia bekerja, dia nggak bisa puasa karena kerjaannya terlalu berat, dia nggak kuat. Maka persiapkan itu dari sekarang. Nabung, ya, nabung untuk hidup kita selama Ramadan ketika kita nggak kerja. Mestinya seperti itu orang beriman. Kalau umpama dia
sehari-harinya kerjanya keras, kerjanya berat, kalau dibawa puasa nggak bakal kuat. Berarti ketika Ramadan dia nggak usah kerja, dia stop kerja. Makan minumnya dengan apa? Nabung dari sekarang. Ya, nabung dari sekarang untuk mempersiapkan makan dan minum ketika di Ramadan. Kalau dia khawatir tidak kuat puasa, tidak kuat bekerja keras saat puasa, dia bisa hidup dengan tabungannya. Dan seperti itulah mestinya seorang mukmin membela agamanya. Dia akan selalu mencari solusi untuk mempertahankan agamanya, bukan mengalahkan agamanya. Nggak apa-apa, nggak puasa, Allah Maha tahu, saya juga kerja untuk cari nafkah. Bukan seperti itu pola pikir orang-orang Islam, orang-orang beriman. Tapi dia bela agamanya, ya, dia bela agamanya, dia kesampingkan urusan-urusan dunia. Dan itu bukan satu pengorbanan yang besar dalam Islam, bukan. Karena kalau kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dulu memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama, nggak ada apa-apanya kita. Dulu di dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin itu 300 menghadapi musuh lebih dari 1000, 1:3. Kapan itu terjadinya? Di bulan Ramadan, di siang hari, panas, dan mereka harus berperang melawan musuh-musuh Allah. Apa yang mereka cari? Bukan dunia yang mereka cari. Mereka ingin mempertahankan li'ila'i kalimatillah. Berat perjuangan itu sampai berdarah-darah. Maka kalau seorang itu nggak mampu memperjuangkan ini di dalam bulan Ramadan, ya susah. Maka berjuangkan. Kalau memang kita seorang muslim, kita berjuangkan. Dan itu kelak akan kita jadikan hujah, argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah membela agamamu dengan semampuku, ya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kita bertaubat kepada Allah, kita persiapkan diri kita, kita tingkatkan amal ibadah kita, kita bersihkan dari dosa, kita pelajari fikihnya, kemudian kita bayar hutang-hutang kita, dan kita siapkan diri kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempertahankan, berjuang, menegakkan syariat Allah yang ringan-ringan saja. Enggak usah yang berat-berat. Enggak usah kita mau pergi ke Palestina, kita mau pergi ke tempat-tempat konflik, ya enggak usah. Kita jihadi, kita tundukkan hawa nafsu kita ini. Itu sudah luar biasa. Ya, itu tahapan kita. Dan yang terakhir sebelum kita tutup khutbah ini, mari kita berdoa, dan kita akan mendoakan wabil khusus almarhum Bapak Dul Hamid bin Darmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan mengampuni kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لي ذو الحمد بن درمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وواسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا وأصلح المسلمين في كل مكان. ربنا اشفينا واشفي مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.